Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan pelaksanaan pemilu sebagai esensi dari demokrasi. Kelompok kami yang beranggota Rainer Diansa, saya sendiri, dan teman saya, Afrida Putri Delila, Graciela Eleonora, Ahmad Rafif, Darliana Nafa, Ferin Fikri, dan Rizky Arasidi. Tempat dan kami persilakan. Demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta dalam memerintah dengan perantaraan wakilnya atau wakil rakyat yang terpilih. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk dan untuk rakyat. Hal ini yang dimaksud menurut pendapat dari Abraham Lincoln. Demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau yang disebut dengan government of the people, by the people, and for the people. Terdapat dua jenis demokrasi. Dalam pelaksanaan demokrasi, rakyat diberi hak untuk ikut serta dan ikut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam menyampaikan aspirasinya. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan yaitu demokrasi yang tidak melibatkan rakyat namun melalui perwakilan. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut demokrasi secara langsung sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk dapat menyampaikan pendapatnya. Kemudian, dalam pelaksanaan demokrasi, maka terdapat tujuan serta fungsi demokrasi. Tujuan dari demokrasi adalah untuk dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dengan mengedepankan adanya keadilan, kejujuran, serta keterbukaan. Sehingga tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara yaitu kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Sedangkan fungsi demokrasi yaitu sistem politik yang memberikan kebebasan masyarakat untuk dapat memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas dan adil melalui pemilihan umum. Memberi kebebasan untuk masyarakat untuk dapat ikut serta dalam politik, memberikan perlindungan kepada hak asasi sebagai warga negara, dan menghasilkan sebuah aturan yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali. Salah satu perwujudan demokrasi adalah dengan melaksanakan pemilu. Pengertian pemilu adalah proses pengambilan keputusan untuk memilih pemimpin dan partai politik serta prosedur demokrasi untuk memenuhi kehendak masyarakat. Pemilu di dalam setiap negara demokrasi adalah hal yang sudah lumrah. Dalam pemilu, rakyat diberikan kekuasaan untuk memilih siapa dan partai politik apa yang dapat menjalankan amanahnya. Tujuan pemilu ada 3. 1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan. Yang kedua, pemindahan konflik kepentingan masyarakat kepada badan perwakilan rakyat sehingga integrasi masyarakat terjamin. Yang ketiga, sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dalam proses politik. Pencapaian demokrasi di Indonesia tidak melalui proses yang tiba-tiba, melainkan ditempuh dengan proses yang sangat panjang. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pelaksanaan pemilu menjadi salah satu parameter keberhasilan penegakan demokrasi di Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu secara berkala sejak tahun 1955. Dari zaman Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi, pelaksanaan pemilu dapat dikatakan ada yang berlangsung demokratis dan ada juga non-demokratis. Pada masa Orde Lama, pemilu bersifat demokratis. Lalu pada masa Orde Baru, pemilu bersifat non-demokratis. Dan pada masa Reformasi, pemilu bersifat demokratis. Fase penegakan hukum dalam pemilu. Seperti yang diketahui, sistem pemilihan umum atau pemilu yang paling penting adalah untuk menegakkan sifat kejujuran dan keadilan. Kedua hal tersebut dapat dicapai jika pemilihan umum didasari dengan adanya perangkat hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mengatur jalannya pemilu, melindungi semua partisipan, dan kecurangan apapun yang mempengaruhi hasil pemilu. Fase pertama, UU Pemilu pertama di era reformasi yaitu didasari dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang dimunculkannya peraturan tentang sengketa pemilu, pelanggaran dan sanksi administratif tentang dana kampanye, peraturan tentang bentuk tindak pidana pemilu, dan juga menjadikan masyarakat dan perguruan tinggi yang diangkat oleh lembaga peradilan menjadi pengawas pemilu. Fase kedua didasari dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Di mana UU ini menambahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang jika melakukan pelanggaran dalam kampanye akan dibubarkan.
Fase ketiga didasari dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang berisi tugas pengawasan kinerja KPU. UU ini juga memperluas cakupan pelanggaran, salah satunya pelanggaran kampanye dengan media penyiaran dan pemberian wewenang kepada pers untuk menegakkan hukum. Fase keempat didasari dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang memperkenalkan ada lembaga baru bernama DKPP yang tugasnya untuk menegakkan kode etik pemilu. Fase kelima yakni pemilu pada 2019 yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mencakup norma terkait anggota pemilu yaitu DPR, DPD, DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden, dan kelembagaan penyelenggara pemilu. Asas luber dan jurdil menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. L atau langsung, yaitu rakyat mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya tanpa adanya perantara yang mewakili. U atau umum, yaitu rakyat yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih, dan juga yang berusia 21 tahun berhak dipilih tanpa adanya diskriminasi. B atau bebas, yaitu rakyat berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari siapapun. R atau rahasia, yaitu rakyat pemilih diberi jaminan oleh peraturan bahwa tidak akan ada yang mengetahui. Jur, saat pemilu dilaksanakan, penyelenggara, pelaksana, pemerintah, dan partai politik peserta pemilu, termasuk pemilih dan semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap jujur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Deal, saat pemilu dilaksanakan, setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Pentingnya pemilu dan demokrasi. Dalam negara demokrasi, pemilihan umum dinyatakan sebagai salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat. Pemilihan umum merupakan prosedur demokrasi yang berfungsi untuk memilih pemimpin. Pentingnya pemilu. Pemilihan umum merupakan prosedur demokrasi yang berfungsi untuk memilih pemimpin. Pemilihan umum adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman dan diyakini pada sebagian besar masyarakat di muka bumi. Oleh karena itu, pemilihan umum dikatakan penting karena termasuk dalam contoh bukti nyata dari sistem demokrasi, dan pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif, atau bisa dikatakan tidak memaksa. Dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobby, dan lain sebagainya. Pentingnya demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya adalah rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Di dalam sistem demokrasi, menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan rakyat mempunyai hak, kesempatan, dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Demokrasi dikatakan sangat penting untuk sebuah negara karena demokrasi menjamin hak-hak rakyat, kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat, mencegah tirani, menciptakan pemerintah yang selalu bertanggung jawab, meningkatkan kerjasama antar warga negara, dan mencegah terjadinya suatu pemerintahan yang diktator. Dapat dipastikan bahwa dengan adanya suatu demokrasi, maka akan terciptanya kesejahteraan, keharmonisan, dan ketentraman antar pemerintahan juga antar rakyat yang sebagai warga negara. Jadi, jika membahas tentang demokrasi, maka akan berhubungan dengan pemilihan umum. Kesimpulan, demokrasi penting untuk semua warga negara karena memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Saran, sebaiknya pelaksanaan demokrasi di Indonesia perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi pelaksanaannya agar keadilan dapat ditegakkan dan rakyat tidak dirugikan, dan juga sebaiknya pelaksanaan demokrasi sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila agar tidak terjadi adanya kecurangan dan golput. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.